Baik, dikarenakan waktu juga sudah menunjukkan pukul 7:11 dan penutornya juga sudah hadir, teman-teman juga sudah lumayan banyak yang join. Jadi di sini aku izin buka sesi tutornya ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman navigators dan juga Mas Zaki sebagai pemberi tutor kimia dasar satu kali ini. Sebelumnya, perkenalkan semuanya, nama saya Ratna Ida Husnul Fatimah, bisa dipanggil Kak Ratna sebagai staf magang Adkesma dan juga moderator pada pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mulai sesi tutor, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, amin amin. Tidak kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya bisa kita langsung buka aja sesi tutornya kepada Mas Zaki. Jika sudah siap, dipersilahkan Mas. Oke, eh, selamat malam teman-teman angkatan 2025. Gimana? Sebelumnya udah belajar belum? Udah mulai belajar kimia belum? Atau nyicil-nyicil belajar kimia? Sudah atau belum? Sudah, Mas. Sudah ya. Oke. Ya jadi ya mungkin antara dosen kelas satu dengan kelas lainnya materinya mungkin ada yang berbeda, tapi ya aku yakin materinya nggak terlalu beda jauh ya. Nah, untuk materi tutor kali ini tuh aku ambil soal tahun lalu. Kebetulan soal tahun lalu itu ada pilihan ganda sama esainya. Nah, nanti aku bahas masing-masing soalnya, terus juga aku kasih beberapa strategi untuk cara menjawabnya, gitu. Oke. Sebelumnya udah di-share belum ya? Apa dokumen tutornya ini atau pembahasan yang akan dibahas malam ini udah di-share belum? Dari saya sudah nge-share sih Mas. Kalau dari teman-teman, Ya, dari apakah teman-teman sudah udah dapat belum? mm, udah dapat belum ya? Mungkin bisa dikonfirmasi. Oke, terima kasih Fatan. Sudah, Mas. Oke, langsung aja ya. Sebelumnya perkenalkan aku Ananda Zaki Novaldi, angkatan 2022, sekarang semester 7. Aku udah asal Sidoarjo. Oke, langsung aja ya aku share screen. Ini ada yang belajar bareng ya ini. Iya, Mas. Oke, ya sama sih. Biasanya kalau masih maba-maba gitu ini sih apa? Aku dulu juga belajar bareng gitu. Oke, sebentar ya. Nah, udah kelihatan belum ya? Sudah, Mas. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor satu, ini pilihan ganda ada 10 soal. Terus ada esainya juga ada 4 soal. Nah, ini kita bahas dari yang pilihan ganda dulu ya. Nomor satu, ion-ion di bawah ini mempunyai elektron valensi pada orbital D adalah, ya ini sebenarnya materi SMA ya. Kalau kalau diingat-ingat teman-teman harusnya udah dapat materinya. Mungkin di kelas kimia satu juga mungkin ada beberapa yang diulangi sama dosennya materinya. Nah, ini ya sama sih kayak materi SMA. Nah, untuk kita bedah masing-masing opsi pilihannya ya. Yang pertama
O2 min. Nah, O2 min itu kalau oksigen netral itu kan eh, nomor atomnya itu 8. Nah, kalau 8 itu konfigurasi konfigurasi elektronnya itu kan satu s 1s pangkat 2 2s pangkat 2 dan 2p pangkat 4. Terus ini kan yang diminta O2 min. Berarti kalau O2 min itu eh, elektronnya bertambah 2. Jadi 8 tambah 2 kan 10. Terus ya sama sih. Satu s kuadrat, terus 2s kuadrat, 2p. Yang awalnya tadi 4 kan nambah 2 tuh elektronnya. Jadi 2p pangkat 6. Nah, untuk kulit yang terakhir itu kan 2s kuadrat sama 2p pangkat 6. Berarti orbital atom O2 min ini itu orbital S dan P, bukan bukan orbital D. Sedangkan yang di soal itu yang diminta pada orbital D. Nah, untuk opsi yang B, berarti yang opsi yang A ini salah ya. Terus yang opsi yang B itu nitrogen N3 min. Nah, untuk N atom N yang netral itu kan nomor atomnya 7. Ya, sama kayak yang O tadi, berarti kan satu s pangkat 2 2s pangkat 2 dan 2p pangkat 3. Nah, yang diminta kan N3 min berarti 7 tambah 3 berarti 10 ya elektronnya. Berarti konfigurasi elektronnya satu s kuadrat, 2s kuadrat, 2p pangkat 6. Karena tadi 2p pangkat 3 elektronnya nambah 3 berarti 2p pangkat 6 itu. Untuk kulit kulit terakhirnya berarti kan 2s kuadrat sama 2p pangkat 6. Berarti ini eh, atom N3 min ini termasuk di orbital S sama orbital P, bukan termasuk di orbital D. Itu. Untuk yang opsi yang C ini juga sama sih caranya. eh Ya, ini bisa pakai cara yang singkat, pakai gas mulia, gas mulia atau golongan eh, golongan 8 ya, 8A. Nah, itu langsung disingkat berarti 3S kuadrat sama 3B pangkat 5. Kalau yang netral. Terus kalau yang Cl min itu berarti kan 17 elektronnya nambah satu berarti kan 18. Kalau 18 berarti kulit yang terluarnya itu 3S kuadrat sama 3B pangkat 6. Nah, ini juga tidak termasuk di orbital D. Terus yang D, opsi yang D itu kobalt 3 plus. Nah, kobalt yang netral itu nomor atomnya 27. Berarti kalau yang diminta CO3 plus berarti kan elektronnya berkurang 3. Berarti 27 dikurangi 3, 24. Nah, konfigurasi elektronnya itu AR 3D pangkat 6. Nah, nah ini yang diminta di soal itu kobalt 3 plus ini termasuk di orbital D. Untuk yang C, opsi yang E itu kan C4 min. Itu sama sih caranya kayak yang atas-atas tadi. Eh, Kalau udah nemu nemu jawabannya harusnya ya yang opsi D ini sih yang termasuk di orbital D. Bisa dicoba teman-teman, opsi yang E ini harusnya dia bukan bukan termasuk di orbital D. Itu caranya sama gitu. Untuk sejauh ini ada yang ditanyakan nggak atau eh, teman-teman ada yang bingung gitu? Boleh langsung raise hand atau tulis di chat. Kalau mau lanjut juga
bisa dikonfirmasi lanjut gitu. Gimana Oke, lanjut? aman Aman ya? Mas. Iya, Oke. Ini masih gampang sih nomor satu. Sejauh ini nomor satu ini kan masih materi SMA ya, belum yang materi yang ada di kuliah. Terus nomor dua, nah ini nomor dua ini soalnya menurut model atom Bohr, berapakah energi foton yang dihasilkan jika satu elektron pada ion Li2+ berpindah dari orbital dengan n2 ke orbital dengan n ke 1 gitu. Nah, eh, kita tulis dulu diketahui bahwa model atom yang digunakan itu model atom Bohr. Nah, energi foton itu berpindah dari kulit kedua pindah jadi ke kulit ke 1. Nah, eh, apa ionnya ionnya itu Li2+. Nah, energi foton ini rumusnya itu Z Z kuadrat R RH per N pangkat 2. Nah, Z ini Z ini maksudnya nomor atom ya. Nomor atomnya Li itu kan 3. Nah, untuk RH itu konstanta Rydberg. Nah, untuk hidrogen. Karena nomor atomnya Li ini kan 3. Jadi ini ada ionnya 2+. Berarti kan 3 dikurangi 2 kan 1. Satu itu kan menyerupai hidrogen kan. Jadi eh, konstanta konstanta Rydberg itu untuk hidrogen itu 2,178 kali 10 pangkat min 18 Joule gitu. Nah, untuk rumusnya itu kan eh, En itu Z kuadrat kali RH per N kuadrat. Nah, untuk soalnya itu kan di energi fotonnya itu kan berpindah dari kulit kedua jadi kulit ke 1 gitu kan. Berarti perbedaannya delta delta E-nya itu sama dengan E1 dikurangi E2 gitu. Berarti eh, rumusnya sama ya. E1 itu kan Z kuadrat dikali RH per N kuadrat. Itu untuk E1. Terus dikurangi E2 itu rumusnya juga sama gitu. Tapi yang berbeda ini N-nya, nilai N-nya ini. Nah, karena Z Z sama RH-nya ini sama, maka bisa bisa dikeluarkan ya. Z kuadrat sama RH-nya. Jadi eh, yang tertinggal jadi N1 kuadrat sama N2 kuadrat. Itu paham kan maksudnya? Z kuadrat sama RH-nya itu keluar gitu. Yang berbeda di sini kan N1 sama N2-nya. Terus delta E itu kan tadi rumusnya kayak yang di atas itu kan. Z-nya itu nilainya 3. 3 kuadrat dikali nilai RH-nya, terus dikali 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Gitu. Hayang Terus, batang goreng. terus ya tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Ya nanti ketemunya ini 14,7015 kali 10 pangkat min 18 Joule. Nah, jangan lupa kalau kalau pakai 10 pangkat min berapa itu eh,
apa komanya dimajuin ya. Jadi 14,7 sekian itu jadi 1,4 sekian gitu. Jadi eh, jawabannya itu yang B nih. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi yang Z kuadrat dikali RH-nya ini keluarkan itu tahu kan maksudnya? Gimana ya jelasin? Ya harusnya paham sih. Tuh, Mas. Paham kan ya? Oke. Sampai sini lanjut atau gimana? Ada yang bingung? Bisa dikonfirmasi ya teman-teman. Lanjut, Mas. Oke, lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini tip, eh, soalnya itu tentang kelimpahan suatu unsur. Jadi di dunia ini itu eh, unsur itu nggak selalu sama ya teman-teman. Jadi kayak karbon, misal aja karbon. Karbon itu eh, nggak selalu sama 14 12 gitu. Enggak. Ada yang karbon 11, ada yang karbon 14. Nah, tapi eh, semua itu di rata-rata gitu. Jadi yang paling banyak itu di kelimpahannya di dunia ini itu karbon yang paling banyak itu karbon 12. Jadi eh, ya itu bisa bisa di rata-rata akhirnya yang dipakai itu kelimpahan unsur yang paling banyak di dunia ini. Nah, soal nomor 3 ini itu eh, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada suatu unsur yang namanya antimon atau Sb. Nah, antimon itu punya dua jenis isotop alami. Jadi di dunia ini itu antimon itu ada yang massa atomnya 120,9 sama ada antimon yang massa atom relatifnya itu 122,9 gitu. Jadi eh, yang ditanyakan itu kelimpahan tiap isotopnya itu berapa persen di dunia ini gitu. Jadi yang Sb atau antimon 121 ini berapa persen di dunia. Terus eh, yang antimon 123 ini di dunia itu ada berapa persen gitu. Nah, bisa dihitung teman-teman. Ya, dimisalkan aja antimon itu yang antimon 121 itu dimisalkan X. Lalu antimon yang 123 itu dimisalkan berarti 100% dikurangi X ini tadi. Atau misal 1 dikurangi X juga bisa gitu. Nah, eh, masa rata-rata itu rumusnya ya ini eh, s- antimon yang 121 itu kan massa atom relatifnya 120,9 ya kan. Nah, itu dikali kelimpahannya di dunia ini tuh X yang dicari kan. Kan kita nggak tahu antimon antimon 121 ini berapa persen di dunia. Ya ada dimisalkan X berarti 120,9 dikali X ditambah antimon yang 123 atau 122,9 dikali kelimpahan unsurnya di dunia ini. Berarti 122,9 dikali 1 min X
sama dengan, nah ini 121,760 ini itu yang sudah di rata-rata, antimon antimon yang sudah di rata-rata itu segini. Udah dikasih tahu di soal juga kan. 121,760. Berarti ya udah tinggal dihitung aja. 120,9 kali X ditambah. Nah, ini dikali masuk berarti 122,9 dikurangi 122,9 X sama dengan 121,760. Tinggal dihitung kayak biasa, X sama X dikurangi berarti min 2000 X ditambah 122,9 sama dengan 121,76. Nah, X-nya ketemu 0,572. Nah, jadi antimon dengan massa atom relatif 121 itu di dunia ini itu ada sebanyak 57,2%. Sedangkan antimon yang massa atom relatifnya 123 itu ya udah tinggal dikurangi aja. 100% dikurangi ini 57,2%. Berarti ada 42,8%. Jadi gitu. Di dunia ini ada antimon 121 yang kelimpahannya 57,2% dan antimon 123 kelimpahannya 42,8% gitu. Gitu. Oke, paham kan? Harusnya paham sih. Masih nggak terlalu sulit. Ini ini juga materi SMA kok. Materi SMA kelas 7. Aku masih ingat dulu waktu SMA kelas 7 ya diajarin ini. Jadi teman-teman harusnya masih ingat lah ya. Dan cara perhitungannya nggak terlalu kompleks juga kok. Oke, gimana lanjut? Jawabannya A ya, 57,2 dan 42,8%. Tuh, lanjut. Ketik satu kalau lanjut. Di bawah sini loh bagus. Kenapa? Lanjut ya, oke. Oke, masih gampang ini. Nanti di nomor-nomor akhir eh, ya lumayan lumayan kompleks juga sih. Jadi ini masih pemanasan dulu, masih materi-materi SMA yang dikeluarkan. Terus nomor 4 ini juga materi SMA sebenarnya. Jadi nomor 4 ini soalnya tentang rumus empiris suatu senyawa. Jadi ada. Nah, orlon ini merupakan salah satu jenis polimer dengan komposisi 67,9% karbon, 5,70% hidrogen, dan 26,4% nitrogen. Nah, yang ditanyakan rumus empiris dari polimer orlon ini itu berapa? Gitu. Jadi ya langsung aja ditulis yang diketahui apa aja. Kayak misal C itu tadi berapa persen, H berapa persen, nitrogen berapa persen. Nah, dari situ bisa dicari mol mol karbonnya itu berapa. Nah, bisa dimisalkan bahwasannya sampel sampelnya itu sebanyak masing-masing maksudnya sampelnya itu totalnya 100 gram gitu ya. Berarti orlon ini 100 100 gram gitu. Nah, mol
mol karbonnya itu bisa dihitung dengan cara persentase C yaitu 67,9 dibagi AR-nya C. AR-nya C itu berapa? 12 kan. Berarti 67,9 dibagi 12 itu ketemunya 5,654 mol. Terus begitu juga dengan unsur H. Bisa dihitung juga persentasenya 5,7% dibagi atom relatif dari unsur H. Itu kan satu. Berarti 5,7 dibagi satu sekian itu hasilnya 5,655. Terus untuk mol nitrogen juga sama caranya. Persentasenya dibagi atom relatif dari unsur unsur N, sorry. Berarti kalau dihitung pakai kalkulator ketemunya 1,884. Nah, masing-masing ini, masing-masing unsur ini dibandingkan C dibanding H dibanding N. 5,654 dibanding 5,655 dibanding 1,884. Yang lebih kecil itu kan nitrogen nih. Berarti nitrogen ini jadi pembagi. Berarti semuanya dibagi 1,884. Jadi langsung aja dibagi yang mol terkecilnya. Berarti 5,654 ini dibagi 1,884 itu ketemunya 3. Terus unsur H juga sama 5,655 dibagi 1,884 ketemunya 3. Terus 1,884 dibagi 1,884 itu ketemunya 1. Ya kan? Berarti bisa disimpulkan bahwasannya rumus empiris dari senyawa orlon ini adalah C sebanyak 3, H sebanyak 3, dan N sebanyak 1. Gitu. Berarti jawabannya yang benar adalah yang E ini ya. Oke, paham kan? Kalau paham dan langsung lanjut ke nomor selanjutnya ketik 1, teman-teman. Oke, paham ya. Ini masih masih materi SMA juga, masih gampang. Terus ini juga ya materi SMA juga ini. Nomor 5 ya lanjut. Jadi ada suatu gas namanya asetilen. Asetilen itu rumus kimianya C2H2. Nah, C2H2 ini disintesis dari suatu reaksi kimia antara CaC2 ditambah sama eh, air dengan dengan persamaan kimia sebagai berikut sudah dikasih tahu di soal ya. Nah, kalau teman-teman nemu nemu suatu persamaan kimia ini jangan lupa dicek eh, apakah persamaan kimia itu udah setara atau belum gitu. Jadi dicek dulu. Nah, ini kebetulan udah setara ya antara reaktan sama produknya udah sama. Jadi langsung aja diketahui bahwasannya CaC2 itu ada sebanyak 3,2 mol yang digunakan dalam reaksi. Nah, yang ditanyakan itu berapa gram H2O yang dibutuhkan untuk bereaksi sehingga dihasilkan C2H2. Nah, caranya gampang sih sebenarnya. Tinggal perbandingan mol aja. Jadi, ya langkah pertama tadi disetarakan dulu persamaan kimianya. Kalau udah setara, baru langsung mol, perbandingan mol dari persamaan kimia itu. Berarti bisa dicari mol H2O itu sama dengan 2 dibagi 1
CaC2 ini kan satu, berarti 2 dibagi satu dikali 3,2. Ya, caranya 2 dibagi satu dikali molnya Ca. Berarti 2 dikali 3,2. Mol H2O ketemu sebanyak 6,4 mol yang dibutuhkan untuk bereaksi sehingga dihasilkan C2H2. Tapi belum selesai sampai situ. Yang ditanyakan adalah berapa massa H2O yang dibutuhkan untuk reaksi kimia tersebut. Ya, rumusnya mol. Mol itu bisa dicari dengan cara massa dibagi mR, ya kan? Nah, molnya H2O ini udah ketemu kan tadi, 6,4 mol. Berarti dicari dulu MR-nya H2O. MR-nya H2O itu berapa? H itu kan satu. Satu dikali 2 berarti kan 2. AR-nya O itu kan 16. Berarti 2 ditambah 16 berarti kan 18. Nah, udah ketemu bisa dicari tuh massa H2O yang dibutuhkan. Massa H2O yang dibutuhkan berarti 6,4 mol dikali 18, ya kan? Ketemunya adalah 115,296 gram. Ini ya, jawabannya yang C. Oke, ini masih masih gampang soalnya. Lanjut, lanjut ya. Gampang kok harusnya. Bisa di reaction. Nah, udah oke lah. Ada satu yang harusnya teman-teman yang lain paham kan ya. Meskipun nggak eh, apa di chat, nah, itu ada yang reaction juga. Nah, lanjut di nomor 6. Nomor 6 ini soalnya tentang ikatan hidrogen. Soalnya berbunyi, manakah dari molekul di bawah ini yang mempunyai ikatan hidrogen, baik ikatan hidrogen antar molekul maupun ikatan hidrogen intramolekul, gitu. Nah, yang perlu diketahui definisi dari ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu apa sih? Ikatan hidrogen adalah suatu ikatan yang terbentuk ketika atom H berikatan dengan atom yang memiliki sifat elektronegatif yang tinggi. Nah, atom-atom yang memiliki sifat elektronegatif yang tinggi itu contohnya adalah N, O, sama F. Ya, diingat-ingat. Jadi kalau atom H berikatan dengan salah satu unsur nitrogen atau oksigen atau fluor itu bisa bisa dipastikan dia adalah membentuk ikatan hidrogen gitu. Nah, kita eliminasi masing-masing opsinya. Yang A, CH4, berarti kan C berikatan dengan hidrogen sebanyak 4. Ya, ya bukan ya, jelas jelas bukan ikatan hidrogen. Ini masuknya adalah ikatan kovalen, bukan ikatan hidrogen. Terus yang B, CH3COH. CH3COH itu kalau dibuat apa eh, struktur ikatan kimianya itu seperti ini ya. C berikatan dengan 3 atom H, satunya lagi berikatan dengan sesama atom C, lalu C-nya ini berikatan dengan
dua oksigen, yang satu adalah ikatan rangkap dua, yang satunya lagi adalah ikatan rangkap satu. Nah, O ini juga berikatan dengan atom H. Jadi sudah pas kan ya. O ini apa? Duplet, oktet ding. Udah pas terbentuk ikatan kovalen. Jadi ini tuh termasuk ikatan hidrogen sebenarnya. Tetapi di opsi yang D, di opsi yang D itu ada juga eh, ikatan antara hidrogen juga dengan unsur fluor. Jadi eh, jawabannya antara B sama D sih ini kalau menurutku ya. Tapi kalau yang lebih aman itu kalau kalau aku pribadi ya, aku lebih condong ke jawaban yang D gitu. Walaupun yang B itu sebenarnya juga termasuk ikatan ikatan hidrogen, tapi di di sisi lain itu juga dia ada ikatan kovalennya gitu. Jadi menurutku nomor 6 ini ada dua jawaban yang benar, yang B sama D gitu. Ya, kita coba bahas opsi yang lain ya. Opsi yang lain itu yang C itu CH3Cl. Ya, kalau digambarkan struktur kimianya itu C berikatan dengan tiga atom H dan juga satunya lagi berikatan dengan Cl. Tuh. Dan ini sudah pas. Jadi ya seperti ini dan tidak ada ikatan hidrogen di dalam senyawa CH3Cl ini. Terus untuk yang E itu CaH2. Ca ini kan logam ya. Ca ini logam kalsium berikatan dengan H2. Berarti ya sudah dipastikan dia bukan ikatan hidrogen. Jadi kesimpulannya di nomor 6 ini ada dua jawaban. Tapi kalau ditanya pada saat ujian, aku pribadi lebih condong ke arah jawaban yang D. Gitu. Sampai sini ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan? Diingat-ingat ya, ikatan hidrogen itu ikatan antara atom H dengan atom-atom dengan sifat elektronegatif yang tinggi. Contohnya N, O, sama F. Itu. Lanjut, lanjut ya. Ini udah hampir 1 jam. Nanti kalau kalau misalkan ada yang nggak paham bisa bisa tanya-tanya aku lewat lewat WA atau lewat line juga boleh. Nah, untuk nomor 7 ini teori ya. Nomor 7 itu yang ditanyakan pernyataan yang benar mengenai ikatan ionik adalah. Nah, ini menguji teori kalian apakah kalian benar-benar paham atau enggak mengenai ikatan ionik itu. Jadi yang perlu diingat adalah ikatan ionik merupakan suatu ikatan yang terbentuk dari serah terima elektron antar atom logam maupun non-logam. Contohnya NaCl. Na, Na ini kan logam ya. Cl ini non-logam. Itu. Jadi Na ini itu kan eh, elektron valensinya itu satu. Terus Cl elektro elektro elektron valensinya itu 7.
Dan Na itu kan Na plus, Cl itu min satu gitu kan. Nah, ya ini tadi teorinya ikatan ionik itu ikatan yang terbentuk antara serah terima elektron antar atom logam maupun non logam gitu. Nah, ini bahas dulu NaCl itu tadi kan. Na itu kan lebih satu elektron dan Cl itu kurang satu elektron. Jadi masing-masing itu bisa bisa saling melengkapi dan serah terima elektron. Jadi eh, terbentuk suatu suatu senyawa yang berikatan secara ikatan ionik gitu. Nah, kita bedah satu-satu. Opsi yang A adalah terbentuk antara atom yang bersifat non-logam. Nah, ini salah ya. Harusnya atau biasanya ikatan ionik itu terbentuk dari atom atom logam dengan atom non-logam gitu. Contohnya ya ini tadi Na itu atom logam sama Cl itu atom non logam gitu. Terus yang B mempunyai titik lele atau titik didih yang tinggi. Itu benar. Terus yang C itu salah karena harusnya beda elektronegativitas itu tinggi karena ikatan yang terbentuk itu biasanya dari atom logam dengan atom non logam gitu. Jadi eh, elektronnya itu cenderung ke Cl ini. Jadi dia itu beda elektronegativitasnya itu tinggi, bukan rendah. Ini kan yang C ini dia menyatakan kalau elektronegatifnya itu rendah. Salah karena ya harusnya itu tinggi karena elektronnya itu tertarik ke Cl dan beda elektronegatifnya antara eh, senyawa yang terbentuk ini tinggi gitu. Terus yang D, contoh molekul dengan ikatan ionik adalah CH4. Jelas salah ya tadi. Sudah dijelaskan bahwasannya ikatan yang terbentuk itu antara atom logam dengan non logam. C itu apa? Atom non logam kan. Hidrogen juga non logam. Berarti jelas salah. Tuh, terus yang E tidak dapat menghantarkan listrik. Jelas salah. Karena NaCl ini ya kalau dari wujud zatnya eh, liquid, NaCl ini kan garam ya. Garam kalau kalian larutin di air dan alirkan listrik itu bisa mengantarkan listrik. Tapi kalau garam dengan wujud zat padat itu dia nggak bisa mengantarkan listrik gitu. Jadi eh, pada umumnya suatu senyawa yang berikatan secara ionik itu dia bisa menghantarkan listrik. Biasanya juga menghantarkan listrik itu dalam wujud liquid atau padatan juga bisa gitu. Tapi kasusnya di NaCl ini bisa menghantarkan listrik kalau wujud zatnya itu liquid gitu. Karena dia ada unsur logamnya ini. Unsur logamnya dan beda elektronegativitasnya itu tinggi gitu. Oke, paham? Berarti jawaban nomor 7 itu yang B ya. Titik lelehnya tinggi. Gitu. Oke, paham ya? Lanjut nomor 8. Ini diagram fasa. Ini juga ada di SMA. Jadi dikasih gambar diagram fasa. Yang ditanyakan adalah
titik kritis dari senyawa X itu berada di suhu berapa derajat Celcius gitu. Nah ini aku udah coba gambarkan. Nah ini fasa nih, diagram fasa itu kan membedakan tiga tiga fasa zat. Ada padat, cair, sama gas. Nah, eh, yang perlu diketahui titik yang di tengah ini, titik yang berada di tengah antara tiga garis ini, yang memisahkan antara padat, cair, sama gas, itu dinamakan titik triple point. Titik triple point adalah titik di mana suhu dan tekanan pada ketiga fase zat itu berada pada titik kesetimbangan. Gitu. Jadi suhu dan tekanannya itu sama dari ketiga fase itu berada di titik seimbang. Nah, yang ditanyakan di soal ini itu titik kritis. Titik kritis itu yang mana? Perlu diketahui dulu, titik kritis adalah titik akhir kurva kesetimbangan fasa antara cairan gas, mana gas? Gas sama cairan. Jadi antara kedua fasa ini itu terdapat titik kritis sehingga eh, ketika eh, setelah titik kritis itu eh, sudah tidak bisa dibedakan lagi fasanya antara cair atau fasa gas gitu. Jadi titik kritis itu ini loh, ujung ujung garis ini yang memisahkan antara fasa cair sama gas. Jadi benar-benar yang titik yang di ujung ujung sini. Dan ketika dia sudah melewati titik kritis, itu udah nggak bisa dibedakan lagi. Dia fasanya cair atau gas itu sudah tidak bisa dibedakan. Jadi titik kritis itu titik akhir kurva kesetimbangan fasa antara cairan dan gas. Itu. Berarti kalau di gambar ini itu kan di titik sini ya. Ya kurang lebih 770 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah yang A. Mengenai titik triple point sama titik kritis, paham ya harusnya ini gampang aja. Terus yang nomor 9, nah ini lumayan lumayan nggak ada di SMA sih. Ini nomor 9 ini eh, soalnya berbunyi panas penguapan molar dari heksana adalah 30,8 kilojoule per mol. Nah, titik didih heksana pada tekanan 1 atm adalah 68,9 derajat Celcius. Ditanyakan, berapakah titik didih heksana jika tekanan 0,5 atm? Nah, ditulis seperti biasa bahwasannya penguapan molar heksana itu sebesar 30,8 kilojoule. Nah, diubah dulu ke joule per mol. Kilojoule ke joule itu dikali 5 dikali sorry dikali 3 ding, sorry dikali 1000 maksudnya, nolnya 3 dikali 1000 berarti kan 30.800 joule per mol. Terus titik didih heksana pada tekanan 1 atm itu 68,90 derajat Celcius. Nah, untuk menjawab soal ini itu perlu diubah menjadi satuan Kelvin terlebih dahulu. Nah, caranya dari derajat Celcius ke Kelvin itu ditambah 273. Ya, nanti ketemunya suhunya itu sebesar 342 Kelvin. Nah,
Untuk menjawab soal nomor 9 ini, kalian perlu mengetahui persamaan yang dinamakan Clausius-Clapeyron. Clausi- Clausius-Clapeyron ini harusnya ya udah diajarin sih di kelas kalian ya. Harusnya, cuman mungkin ada beberapa yang nggak diajarin mungkin ya. Tapi harusnya ada kok di modul buku paket itu ada. Nah, persamaan Clausius-Clapeyron ini rumusnya ln P2 per P1 sama dengan delta H vapor dibagi R dikali dengan 1 per T1 dikurangi 1 per T2 itu. Nah, eh, langsung dimasukkan aja ya. Ln 0,5 P2-nya tadi kan mana P2? P2-nya 0,5 yang ditanyakan. Terus dibagi dengan 1. P1-nya tadi kan 1 ATM nih. Sama dengan delta H penguapan itu tadi kan 30.800 Joule dibagi R 8,314 dikali 1 per 342,05 dikurangi 1 per T2. Nah, T2 ini yang ditanyakan. Jadi ya dihitung dulu masing-masing ruasnya. Len len 0,5 itu negatif 0,693 sekian. Sama dengan ini dibagi dulu ketemunya sekian, terus ini juga sekian. Nah, ini eh, diubah ini jadi pembagian. Berarti 1 per 342,05 dikurangi 1 per T2 sama dengan ini dibagi ini. Jadi kan ruas kanan ini ketemunya negatif 0,001871. Nah, ya udah. Berarti kan eh, 1 per T2 itu 0,002924 itu ini ya maksudnya itu 0,002924 itu hasil dari 1 per 342 ini. Terus dikurangi jangan jangan sampai salah tandanya dikurangi dalam kurung negatif 0,001871. Nah, 1 per T2 itu ketemunya 0,00311 sekian. Nah, T2 ketemunya 321,43 Kelvin. T2 karena di sini jawabannya adalah derajat Celcius, berarti ya diubah dulu dari Kelvin ke derajat Celcius. Dikurangi 273,15. Berarti T2 ketemunya adalah 48, sekian gitu. Nah, jawaban yang paling mendekati adalah yang E itu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan. Coba dipahami ya ini ya persamaan Clausius-Clapeyron ini dihafalkan dan dan juga dipahami. Barangkali nanti di apa waktu ETS itu nggak diberikan, ya harusnya nggak diberikan sih, nggak diberikan apa tabel tabel rumus-rumus itu. Itu jadi dihafalkan itu. Permisi Mas, mau nanya. Ya, Kira-kira kapan ya Mas kita menggunakan R-nya itu 8,314 atau 0,082? Itu ketentuannya gimana ya Mas? Terima kasih. oh gitu. Jadi di persamaan Clausius-Clapeyron itu R yang digunakan itu eh, ya emang 8,314 sih. Jadi
eh kalau R yang 0,082 itu kan biasanya dipakai di ini ya apa eh apa persamaan gas ideal ya kan. Nah, kalau di persamaan Clausius-Clapeyron ini ya emang emang konstantanya R-nya itu bukan bukan yang 0,082 itu. Beda. Jadi tiap persamaan itu kan konstanta yang dipakai itu kan beda-beda ya. Jadi perlu perlu di apa, perlu dipahami bahwasannya ketika menggunakan persamaan Clausius-Clapeyron itu R yang dipakai itu konstanta 8,314 bukan konstanta yang 0,082 itu gitu. Oke, terima kasih Mas. Ya ini udah konstantanya sih konstanta Clausius-Clapeyrionnya itu. R-nya itu nilainya 8,314 gitu. Coba ini ya dicek nanti di modul kalian modul kimia 1 harusnya dapat kan? Ada nggak modul kimia 1? Halo. Dari teman-teman sekiranya ada feedback nggak ya terkait modul kimia 1? Coba nanti dicek di situ ada atau enggak. Harusnya ada sih. Untuk rumusnya ada tulis ada. Kenapa? Untuk rumusnya di modulnya ada. Ya ada ya. Ada, ada, ya ada. Ya ada. Ya kalau gitu ya ada. Coba nanti teman-teman dibaca lagi modulnya. Nah itu eh, kalau emang masih bingung nggak apa-apa nanti tanya tanya aku lewat lewat WA atau lewat line juga nggak apa-apa. So, jadi ini harusnya untuk cara pengerjaannya bisa dipahami kan. Tinggal tinggal dimasukkan ke rumusnya ini kan. Nggak ada yang dibingungin nggak? Selain kenapa R-nya itu 8,314. Selain itu ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan? Mas, itu yang min 0,693147 dari mana? Yang mana? Sorry, sorry. Oh ini, ini len len 0,5 len 0,5 itu nilainya negatif ini negatif 0,693. Coba nanti di kalkulator ya. Len len 0,5 itu hasilnya ini. Mas, Gitu. mau nanya Mas, Ya, mau tanya Mas, itu ini innya itu P2 per P1 ya? ya. P2 per P1. Oke, terima kasih Mas. Itu itu bacanya len ya. Len 0,5 coba nanti di kalkulator saintifik. Kalian nggak boleh pakai kalkulator HP kan. Jadi ya harus bisa ngoperasiin kalkulator saintifik ya. Cara ngehitung len itu gimana? Coba nanti kalau emang nggak pernah pakai kalkulator saintifik bisa bisa coba di searching di YouTube cara penggunaan kalkulator saintifik. Jadi nanti perlu banget ya, jangan sampai nggak bawa kalkulator saintifik. Kalian nggak bisa ngerjain nanti kalau ada perhitungan kayak kayak gini. Dan juga nanti itu memudahkan kalian
kalau nggak bawa kalkulator ya fatal sih itu nanti. Gak bisa itu ngitung kayak len 0,5 terus 1/342 gini-gini kan susah gitu. Jadi butuh kalkulator. Harus Mas, dibawa maaf mau kan. tanya. Ya, Ini itu yang nilai T2 sama dengan 301,43 Kelvin itu dari mana ya, Mas? mana? T2 Yang apa? 301,43 Kelvin itu dari mana dapatnya? 31. Oh, 321,43. Ya, ini yang itu. 1/T2. Berarti kan nanti T2-nya itu 1/0,00311 ini kan. Pindah ruas. T2 pindah ke sini 0,00311 ini jadi di T2 ini. Jadi nanti T2 itu sama dengan 1/0,00311. Bisa dipahami gimana, Helen? Dari Eileen, apakah ada feedback? Teman-teman yang lain paham kan ini yang kenapa tiba-tiba 321,43? Aman mas. Aman mas. Ya, oke. Mantap. Oke, lanjut nomor. Ada ada yang ditanyakan lagi nggak? Nggak ada ya, aku nggak ada. Nanti kalau emang benar-benar masih bingung, nggak apa-apa tanya aja lewat WA. Aku terbuka kok. Terus nomor 10, nah ini yang lumayan. Nomor 10 ini eh, baru dikasih materinya di perkuliahan ya. Di SMA nggak ada. Kecuali kalian kalau ikut OSN atau apa. Ya harusnya udah dapat waktu SMA gitu. Ya, ini dulu keluar di OSN juga sih ini soal kayak gini. Jadi nomor 10 ini berapakah panjang jari-jari atom MO dengan atom relatif 95,94 gram per mol jika diketahui densitasnya sebesar 10,2 gram per centimeter kubik dan mengkristal dalam struktur BCC. Nah, coba aku pengen tanya dulu deh. Ini kalian pernah diajarin kan di minggu 1 sampai minggu ke-7 ini udah pernah disinggung belum tentang materi ini? Sudah, Mas. Ya sudah ya. Sudah, Mas. Ya harusnya ya oke lah. Jadi struktur kristal itu ada 3 sebenarnya. BCC, FCC sama satunya itu HCP kalau nggak salah. BCC, FCC sama HCP. Tapi HCP itu udah maksudnya lebih kompleks lagi sih. Biasanya yang keluar ya BCC atau enggak FCC. Nah, BCC ini singkatan dari Body Centered Cubic. Nah, eh, kristalnya itu bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi aku jelasin dulu. Nah, ini itu BCC. Sedangkan yang ini itu FCC. Bedanya itu ada di ini. Kalau body center cubic itu kan ada di tengah nih. Kalau FCC itu ada di masing-masing bidang ini. Ada di masing-masing bidang. Terus ini yang di depan, ini yang di bawah, ini yang di samping kanan, ini yang di belakang, ini yang di atas. Face center cubic. Jadi ya di depannya, di mukanya, di muka bidangnya maksudnya. Ada masing-masing
eh, bola inilah. Kalau body center kubik itu benar-benar di tengahnya, di tengah kubiknya. Paham kan? Bedanya antara BCC sama FCC. Ya ini bedanya itu. Nah, kalau BCC itu kayak gini. FCC itu kayak gini. Ngerti kan? Nah, ini ada satu di tengah full, satu di tengah full bola, yang di ujung-ujungnya itu hanya seperempat aja. Seperlapan, sorry. Seperlapan bagian dari bola. Paham sampai sini? Boleh dijawab cepat ya. Paham atau enggak? Mas. Ya, oke. Nah, berarti total dari BCC ini ada berapa bola? Ini kan satu nih, full satu bola di tengah ya kan. Terus sisanya ini, sisanya kan seperlapan, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapannya di sini nggak kelihatan ya, di ujung kiri sini. Berarti seperlapan kali delapan berapa? Satu bola kan. Berarti total total sel, sorry sorry. eh oh ya, total atom di kristal BCC ini ada berapa atom? Dua atom kan. Full di tengah ini satu, sama ini seperlapan tambah seperlapan tambah seperlapan tambah seperlapan tambah seperlapan tambah seperlapan, jumlahnya ada 8. Berarti kan kalau digabung-gabung yang di ujung-ujung ini itu kan jadi satu bola juga kan. Berarti satu bola ditambah satu bola itu kan dua. Makanya di BCC ini, struktur BCC adalah dua atom per sel. Nah, selanjutnya diketahui AR atom MO itu kan 95,94. Densitasnya juga udah diketahui itu. Nah, ini Na bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat min 3. Nah, rumusnya densitas itu Z dikali M ini MR ya maksudnya. Atau AR. Sorry, sorry. Ini M itu AR maksudnya. Z dikali AR dibagi bilangan Avogadro dikali volume. A ini tuh ini ya. A ini tuh panjang rusuknya ini. A itu panjang rusuknya. Berarti kan A dikali A dikali A. Berarti volume kubus ini kan A pangkat 3. Ya kan? Ini tuh maksudnya volume kubus. Berarti densitas dari struktur BCC itu Z dikali AR dibagi bilangan Avogadro dikali volume. Nah, Z itu eh, ini maksudnya Z itu dua, dua atom per sel ini tuh. Berarti yang dicari kan A-nya, panjang rusuknya dari sini ke sini itu berapa? Ini kan A. Nah, kita cari volumenya dulu. Berarti kan A pangkat 3 pindah ruas ke sini. Berarti kan rho-nya jadi pembagi nih. Tinggal dimasukkan aja. Z-nya 2, AR-nya MO itu kan 95,94 dibagi eh, ini kebalik aku. Rho atau densitasnya 10,2 dikali bilangan Avogadro. Ya kan? Tinggal dihitung aja pakai kalkulator saintifik, hasilnya ketemunya
3,123 kali 10 pangkat min 23 sentimeter kubik. Nah, berarti A-nya itu berapa? Ini kan tadi A pangkat 3 Mas Ian. Berarti kalau cari A, berarti kan di akar pangkat 3. Akar pangkat 3 ketemunya 3,146 kali 10 pangkat min 8 cm. Ya kan? Sentimeter diubah ke meter. Ketemunya 3,146 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, eh, BCC itu A akar 3 sama dengan 4 kali R. Berarti jari-jari, ini tuh jari-jari ya maksudnya. Harusnya R kecil sih. Jari-jari bola ini, jari-jari bola. Jari-jari bola itu sama dengan A akar 3 per 4. Ini udah ada rumusnya sih sebenarnya. Ya kalian hafalin aja. Kalau BCC itu jari-jari rumusnya A akar 3 dibagi 4. Kalau FCC itu A akar 2 per 4 gitu. Jadi ya dihafalin aja. Sebenarnya ya bisa aja asal muasal kenapa tiba-tiba A akar 3 tuh gimana. Cuman kalau aku jelasin di sini ya panjang sih. Ya pokoknya jari-jari dari bola ini itu rumusnya A akar 3 per 4. Ya tinggal dimasukin aja. A-nya tadi udah ketemu kan. 3,146 kali 10 pangkat min 10 meter. Ya udah di kalkulator ketemunya ini 1,36 kali 10 pangkat min 10. Nah, yang paling mendekati adalah ini yang C. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ini eh ini pasti keluar sih. Menurutku ini pasti keluar soal ini. Yang struktur BCC, FCC ini pasti keluar. Jadi dan ini poinnya besar sih harusnya. Kalau kalau misal nanti kalian soalnya isian semua ya, harusnya ini poin-poin soalnya lebih besar gitu. Jadi benar-benar dipahami mumpung mumpung di sini masih tutor jadi kalau bingung ditanyain aja. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke soal esai? Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau misalkan dapat dicukupkan bisa disampaikan melalui kolom chat. Aman ya? Aman sih harusnya. Beneran nih nggak ada yang bingung. Ini pasti keluar sih harusnya. Bingung Mas. Oke, bingung. Bingung yang mana? Gak apa-apa, gak apa. Eh Enggak sih ini kan kalau BCC, kalau misalnya ntar FCC itu berubahnya itu di mana ya Mas rumusnya ya Mas? Perubahan rumusnya gitu. Ini. FCC itu kan ini. Ini BCC, ini FCC. Beda rumusnya itu ininya aja. Buat nyari jari-jarinya itu beda. Tapi kalau rumus densitasnya ini sama. Meskipun BCC, FCC itu sama ini. Sama.
A-nya juga apangkat 3 sama. Tapi kalau nyari jari-jari itu beda. Kalau BCC kan jari-jarinya A akar 3 per 4, ya kan? Kalau FCC jari-jarinya itu A akar 2 per 4. Bedanya cuman akar 2 aja. Udah itu. Oke, terima kasih, Mas. Untuk untuk cara perhitungannya sama. Kalau misal yang ditanyakan jari-jarinya, ini kan yang ditanyakan berapakah panjang jari-jari. Jari-jari itu ini kan ada lingkaran nih. Nah, jari-jarinya berapa? Nah, itu yang dicari. Nah, stepnya itu kan ya kita nyari volumenya dulu. Volume bolanya ini berapa? Ya kan? Sorry, sorry, salah. Panjangnya ini dulu. Panjang A-nya berapa? Ini kan rusuk nih. Panjang dari sini ke sini itu A. Nah, bola ini itu kan sebagian kecil ada garis di sini. Ya kan? Ya, ginilah. Nah, ini loh. Dari sini ke sini itu kan A, ya kan? Rusuk kub rusuk kubusnya itu A. Nah, jari-jari ini itu berapa yang ditanyakan? Nah, rumus antara BCC sama FCC itu rumus R-nya ini beda. Kalau BCC jari-jarinya A akar 3 per 4. Kalau FCC jari-jarinya itu A akar 2 per 4. Oke, sampai sini ada yang dibingungin lagi nggak? Aman kan harusnya? Aman ya. Kalau misal nanti di soal diubah, berapakah densitasnya? Ya sama aja sebenarnya. Pasti nanti A-nya yang diketahui. Itu. Kalau misal nyari densitas, berarti kan keempat ini harus harus diketahui atau enggak jari-jarinya lah. Jari-jarinya diketahui. Terus kalian harus nyari A-nya dulu. Dari kalau udah nyari A, terus nyari volumenya. Terus nyari volumenya, baru nih ngitung di sini ketemu densitas. Sebenarnya sama aja, tergantung nanti diketahuinya apa gitu. Paham kan? Ya, oke lah paham harusnya. Ke next, langsung next saja di soal isai. Diketahui bahwa perbedaan energi ionisasi ketiga dan keempat unsur skandium itu jauh lebih besar daripada perbedaan energi ionisasi ketiga dan keempat dari unsur titanium. Jelaskan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, ini jawabannya lebih ke analisis kalian terkait energi ionisasi itu kalian seberapa paham sih itu. Jadi gini, yang pertama SC, nomor atom SC itu kan 21. Nomor atom titanium itu 22. Dicari dulu konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya SC pada kondisi netral itu 4s kuadrat 3d 1. Tapi kalau T titanium 22 kondisi netral itu konfigurasi elektronnya 4s kuadrat 3d kuadrat. Gitu kan. Setelah melepas 3 elektron atau energi ionisasi ketiga, berarti kan melepas elektron sebanyak 3, ya kan? 21 dikurangi 3 itu kan 18. Ini kan netral, terus melepas 3 elektron, berarti kan 21 dikurangi 3, 18. Nah,
Sc3+ ini berarti kan elektronnya hilang 3 nih. 4s2 ini hilang, 3d1 juga hilang. Berarti eh, konfigurasi elektronnya itu menyerupai konfigurasi gas mulia. Dalam kondisi ini sangat stabil. Jika dibandingkan dengan titanium 3+ dengan elektron sebanyak 19, itu kan konfigurasi elektronnya 3d1. Nah, kondisi ini itu sangat tidak stabil. Itu sangat tidak stabil. Dan ketika energi ionisasi keempat dari Sc3+ berubah menjadi Sc4+, itu kan tadi 3+ tadi dia udah eh, konfigurasinya menyerupai gas mulia. Nah, berarti untuk melepas satu elektron lagi, dia itu butuh butuh energi yang sangat tinggi karena konfigurasi gas mulia itu benar-benar stabil. Karena benar-benar stabil, untuk merusak atau mengurangi satu elektron itu perlu energi yang sangat tinggi. Makanya perbedaan energi ionisasi antara skandium sama titanium itu berbeda gitu. Pada energi ionisasi ketiga dan keempat. Pada titanium 3+ tadi kan ini dia masih tidak stabil. Berarti kalau T titanium 4+ berarti kan ini hilang satu lagi nih. Dia cenderung sangat stabil malah kalau kalau kehilangan satu elektron lagi gitu. Jadi untuk menghilangkan satu elektron di titanium 4+ itu energi yang dibutuhkan itu lebih kecil dibandingkan skandium 4+. Itu paham kan? Jadi ya intinya skandium 3+ ini kondisinya udah sangat stabil. Terus dipaksa dikurangi satu elektron lagi. Nah, untuk merusak kondisi yang stabil itu perlu energi ionisasi yang sangat tinggi. Nah, kalau dibandingkan sama titanium 3+, kondisinya pada saat 3+ itu kan sangat tidak stabil. Ketika dipaksa untuk dikurangi satu elektron lagi, dia ya gampang aja gitu, nggak perlu energi yang besar untuk menghilangkan satu elektronnya lagi. Justru ketika dihilangkan satu elektronnya lagi, dia itu malah lebih stabil. Gitu. Ya, itu alasannya mengapa fenomena itu bisa terjadi gitu. Ya, oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini eh, ada suatu persamaan reaksi kimia amonia bereaksi dengan karbon dioksida membentuk urea. Nah, yang pertama disetarakan dulu reaksinya. Reaksinya kebetulan ini udah setara ya, jadi nggak perlu disetarakan lagi. Tapi nanti kalian perlu ngecek ngecek benar-benar dipastikan persamaannya udah setara atau belum. Nah, ini diketahui 9,87 gram amonia. Berarti kita menghitung dulu mol mol amoniaknya ini berapa dengan rumus massa per mr. MR-nya NH3 itu kan 17. Berarti mol NH3 sama dengan massa per mr sama dengan 0,58. 9,87 dibagi 17 ya. Ketemunya 0,58. Terus ya udah pakai perbandingan mol. Mol urea itu sama dengan setengah atau 1/2 dikali molnya amonia.
Berarti setengah dari 0,58 mol itu kan 0,29 mol itu. Nah, ketemu nih molnya urea sebanyak 0,29 mol ini. Nah, dari mol urea ini bisa dicari massa urea yang dihasilkan dengan cara rumusnya mol urea dikali massa atom relatif urea. Massa atom relatif urea itu ya tinggal dihitung aja ini. C itu kan 12. 12 tambah 16 tambah 14 kali 2 tambah 4. Berarti totalnya 60. Massa atom relatif urea itu 60. Berarti 0,29 dikali 60 itu ketemunya 17,4 gram. Ini massa urea teoritis. Nah, yang ditanyakan tadi kan tentukan persen yield dari reaksi tersebut. Nah, diketahui di soal bahwasannya massa aktual urea itu ternyata 13,79 gram. Nah, persen yield itu rumusnya massa aktual atau massa yang sebenarnya dibagi dengan massa teoritis sama dengan 13,74 dibagi 17,4 dikali 100% sama dengan 78,97%. Itu paham ya? Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, dalam suatu laboratorium terdapat gas etana yang merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau. Dalam etana terdapat ikatan kovalen antar atomnya. Jelaskan bagaimana ikatan kovalen tersebut dapat terbentuk. Nah, eh, yang pertama etana itu kan terdiri dari atom C dan atom H. Atom C itu nomor nomor atomnya 6 dan atom C atom H itu nomor atomnya 1. Nah, dicari dulu konfigurasi elektronnya itu ya ini 2s kuadrat 2p kuadrat. Nah, berarti ada 4 elektron valensi atom C dan juga elektron valensi atom H itu 1. Nah, proses pembentukan ikatan itu yang pertama ada hibridisasi. Atom C itu mengalami hibridisasi sp3 di mana satu orbital 2s dan 3 orbital 2p bercampur membentuk 4 orbital hibrida sp3 yang setara. Terus terbentuklah ikatan C dengan H. Setiap orbital sp3 pada karbon yang belum berikatan dengan karbon lain akan tumpang tindih atau overlap dengan orbital 1s dari atom hidrogen membentuk ikatan sigma. Nah, ketika sudah berikatan antara C dengan H, maka atom C dengan C itu juga terjadi ikatan. Jadi satu orbital sp3 dari setiap atom karbon yang saling tumpang tindih itu membentuk ikatan sigma juga antar atom karbon. Gitu. Nah, dari pembentukan dari masing-masing ikatan ini akhirnya membentuk suatu molekul. Nah, membentuk suatu molekul itu singkatnya ya kayak gini lah. C C berikatan dengan 3 atom H dengan masing-masing membentuk ikatan tunggal atau sigma. Lalu yang atom C yang satunya lagi juga berikatan dengan 3 atom H, masing-masing berikatan ikatan tunggal. Nah, dari kedua atom C ini juga membentuk ikatan tunggal antara atom C dengan C lainnya. Ikatannya ikatan tunggal. Nah, sehingga etana memiliki struktur kimia dengan satu ikatan C
C dengan C, dan 6 ikatan C, CH ini ya maksudnya. Ke 8 sih. 6 ikatan CH dengan semua ikatan tunggal atau 7 ikatan sigma. Ini ya, ikatan sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ikatan sigma, ya semuanya ikatan tunggal gitu. Paham ya? Lanjut nomor 4, karena ini udah malam, jadi lanjut aja. Nomor 4 itu diketahui suhu sebesar 304 Kelvin, volumenya 5,6 liter gas H2 dan N2, tekanan total 1,55 atm. Jika terdapat 0,034 mol gas H2, tentukan tekanan parsial gas N2. Nah, ini tadi yang sempat disinggung, persamaan gas ideal, atau ya kalian udah familiar dengan rumusnya di SMA itu PVNRT. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa tekanan parsial gas N2. Dari rumus PVNRT ini kita cari dulu mol totalnya, mol total gas. Berarti kan PV dibagi RT, ya kan? P itu tekanan awalnya, tekanan total maksudnya, sebesar 1,55 atm, dikali V-nya, volumenya sebesar 5,6 liter. Ini volume total ya. Dibagi R. R-nya di sini yang dipakai 0,082. Dan tadi sempat disinggung R yang dipakai, kenapa kok nggak pakai 0,082? Kapan pakai ini R yang 0,082, kapan yang 8,314. Nah, kalau yang persamaan gas ideal ini R yang dipakai itu 0,082. Nah, terus suhunya itu diketahui 304 Kelvin. Nah, di sini kalau misal di soal itu eh, suhunya dalam satuan derajat Celcius, kalian ubah dulu ya. Jangan sampai nggak diubah, karena nanti mempengaruhi hasilnya. Suhu yang dimaksud di rumus PVNRT ini harus eh, dalam satuan Kelvin. Untuk merubah dari derajat Celcius ke Kelvin itu tadi udah dibahas, kalau perlu dijumlah dengan 273 terlebih dahulu. Nah, dari sini ketemu N total sebesar 0,348 mol. Nah, mol ini itu mol total, bukan mol gas N2. Ini tuh mol total antara gas N2 dengan gas H2. Nah, maka dari itu kita cari terlebih dahulu. Mol gas N2 itu kan berarti mol total dikurangi mol gas H2, ya kan? Mol totalnya itu 0,348 mol dikurangi mol gas H2. Mol gas H2 udah diketahui di soal, bahwasannya terdapat 0,034 mol. Berarti bisa dihitung mol gas N2 itu sebesar 0,314 mol. Nah, dari sini udah diketahui nih mol gas N2, berarti bisa dihitung P, tekanan tekanan gas N2 dibagi P total sama dengan mol N2 dibagi mol total. Awalnya rumusnya seperti itu ya. P PN2 dibagi P total sama dengan M mol 2, mol N2 dibagi mol total, ya kan? Karena kita mencari tekanan parsial gas N2, berarti P total yang jadi pembagi di sini pindah ruas jadi ke kanan, berarti kan dikali P total, ya kan? Berarti
mol N2 itu sudah ada, sudah diketahui tadi 0,314 dibagi mol total 0,348 dikali P total. P totalnya 1,55 ATM. Berarti ini ya udah tinggal di kalkulator aja ketemunya 1,39 ATM atau bisa dibulatkan jadi 1,4 ATM gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang dibingungkan? Boleh tanya, terserah tanya apa. Atau ada yang bingung di nomor 4 atau yang nomor ini tadi, nomor 2 atau nomor 1 atau nomor berapapun tadi yang di atas-atasnya tadi. Boleh ditanyakan, boleh lewat chat Zoom atau boleh langsung open mic. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan ya. Sebenarnya ini di web Adkesma itu ada soal beberapa tahun sebelumnya. Kalau kalian mau latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya itu bisa bisa kalian lihat di webnya Adkesma. Tadi udah dikasih tahu Ratna, ini web Adkesma. Maunya tak kasih tahu di akhir sih Mas kalian tentang YouTube-nya itu. Oh ya, ya, oke oke. Ya, jadi di Adkesma itu ada punya web. Nah, di webnya itu adalah kumpulan soal-soal dari tahun ke tahun gitu. Nanti nanti dijelaskan detailnya sama Mbak Ratna. Ada juga YouTube Adkesma yang eh, ada video-video hasil rekordan tutorial ETS EAS juga itu. Jadi nanti untuk kalian belajar itu bisa bisa yang menunjang belajar kalian gitu. Ada latihan soalnya juga ada pembahasan soal-soalnya gitu. Jadi sebelum sebelum ke sana mungkin ada yang ditanyakan dulu dari kalian. Ayo teman-teman yang sekiranya masih ada pertanyaan, bisa banget ditanyakan ke Masnya langsung. Aku tunggu sampai 20 25 dua deh. 25 2 kalau emang nggak ada pertanyaan ya ada bisa bisa dicukupkan Baik gitu. Mas. Jadi mungkin ini ya sebelum ini jadi strategi pada saat ETS nanti coba kalian kerjakan soal-soal yang mudah dulu yang kalian benar-benar yakin bisa mengerjakan. Eh, Sebisa mungkin dijawab semua, jangan sampai ada yang kosong. Kalaupun memang benar-benar nggak bisa jawab ya, ya diisi apalah se sepengetahuan kalian tentang tentang soal yang ada gitu. Jangan jangan nulis soalnya lagi gitu. Ya apalah jawab tentang apa yang berhubungan, jangan yang
yang nulis soalnya lagi gitu ya percuma. Intinya jangan sampai kosong, terus jangan, terutama ini sih waktunya, waktunya di benar-benar di manajemen dengan baik, yaitu dengan cara mengerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Terus ketika semuanya udah terjawab, soal-soal yang kalian yakin bisa menjawab, coba eh, diprioritaskan soal yang bobotnya tinggi. Kayak ya kayak yang soal nomor 10 ini tadi. Menurutku ini soal ini bakal keluar, dan ya tiap tiap tahunnya pasti keluar sih ini soal yang model kayak gini nih. Struktur kristal ini, BCC, FCC ini. Jadi benar-benar dipelajari. Mumpung di sini masih ada aku, kalau emang kebanyakan materi SMA sih, mengulang materi SMA. Kayak ini tadi, ini ya materi kuliah sih. Waktu kuliah di SMA nggak ada. Terus ini rumus empiris ini ada di SMA. Terus ini persamaan reaksi. Terus cari massa yang dihasilkan atau massa senyawa yang dibutuhkan untuk bereaksi, ini juga ada di SMA. Tentang teori-teori ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, itu kan sudah ada di SMA juga. Terus ini persamaan Clausius-Clapeyron ini juga juga kemungkinan besar bakal keluar nanti di ATS. Jadi dipelajari benar-benar. Ya, pesanku itu aja sih, manajemen waktu dengan baik nanti ketika mengerjakan, jangan sampai ada yang kosong, ada, jangan sampai juga kalian eh, terlalu nyantai mengerjakannya, terus sampai waktunya nggak diperhatikan, terus kupu sendiri di akhir, akhirnya nggak kejawab semua, beberapa banyak yang nggak kejawab gitu. Ya udah, ini apa nih? Oh, ya itu bisa bisa di ini ya, disimpan itu link link webnya Adkesma. Itu di situ ada berbagai soal-soal, ya informasi-informasi mengenai akademik ada di situ semua. Itu beneran ini nggak ada yang tanya kan? Ya mungkin kayaknya nggak ada ya. Mungkin aku kembalikan lagi ke mod. Sebelumnya, terima kasih banyak ya Mas Zaki karena sudah mau menyempatkan diri untuk tutor dan juga menjelaskan dengan sangat jelas. Eh, Buat teman-teman, sekiranya nanti misalkan masih ada pertanyaan, mungkin bisa bertanya langsung ke aku. Nanti bakal tak kirimin juga kontak atau lainnya dari Mas Zaki. Nanti bisa kalian tanya langsung ke Mas Zakinya. Namun sebelum itu, sebelum aku tutup sesi tutor ini, mungkin bakal sharing sedikit terkait web dari Adkesma dan juga YouTube-nya. Oke, ini udah kelihatan belum ya? Udah. Jadi dari link web yang aku kirimin tadi, itu kalian bisa buka. Nah, nanti untuk sebenarnya kenapa aku jelasin karena tadi tadi pagi tuh ada yang nanya kayak ada nggak ya terkait soal kimia tahun lalu dan sebagainya. Itu sebenarnya kalian bisa cek di web ini di bagian referensi teknik lingkungan. Nanti tinggal dibuka aja ada e-booknya, aplikasinya, examnya. Di sini ada referensi perkuliahan. Itu nanti kalian buka sesuai sama semester kalian atau semisal kalian pengen belajar nih terkait semester 2 nanti apa, semester 3 nanti apa, itu juga bisa banget. Nanti ke semester 1
Habis itu di sini nanti ada beberapa mata kuliah yang kalian bisa buka. Nah, contohnya ini ada di Kimia Dasar 1 ya. Nanti bakal diarahin ke Drive dan di situ tuh ada beberapa soal yang bisa kalian temuin. Contohnya di ETS Kimia Dasar 1 yang dibahas barusan ini. Habis itu juga kalau semisal nih ada teman-teman kalian yang masih pengen belajar tentang kimia dasar satu yang tadi tapi nggak hadir, itu bisa dikirimin aja link YouTube yang nanti bakal aku up di YouTube Adkesma ini. Nah, untuk link webnya juga udah aku kirimin. Jadi nanti bisa di up ke teman-temannya juga biar sama-sama belajar dan gak ada yang ketinggalan gitu. Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan terkait web dan juga YouTube dari Adkesma. Jadi jangan khawatir yang semisalnya hari ini atau ke depannya ada tutor lagi tapi nggak bisa hadir, itu bisa banget nonton YouTube-nya karena nanti bakal di-up. Mungkin itu aja dari aku. Nah, selanjutnya karena udah nggak ada pertanyaan dan juga sesi tutor udah selesai, jadi mungkin tutor ini bisa aku cukupkan. Pertama-tama terima kasih buat Mas Zaki karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan tutor kepada teman-teman navigator dan juga teman-teman yang mungkin akan ETS Kimia Dasar 1 esok harinya. Dan dulu juga terima kasih buat teman-teman yang udah bisa hadir ke Zoom kali ini. Untuk itu, semoga materinya ini bisa bermanfaat buat teman-teman besok dan bisa dilancarin ETS-nya ke depannya juga. Untuk itu, eh, untuk itu saya sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua untuk Mas Zaki dan juga teman-teman sudah dapat dipersilahkan meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman, makasih juga Ratna. Sama-sama, Mas. Record.